kami dari kelompok 2. Pada hari ini kami akan memaparkan video tentang fungsi dan struktur protoplasma untuk mata kuliah biologi sel dan molekuler. Dengan saya ada Fariskan Adi dengan NIM 25. Saya Mindan Mauzia dengan NIM 32. Saya Nur Hesti Sapitri dengan NIM 1. Saya Imelda Ramadhani dengan NIM 11. Dan saya Aurelia Maraku Soleha dengan NIM 17. Selamat menonton! Jadi, pengertian sel adalah unit dasar kehidupan yang merupakan struktur dan fungsi terkecil dari makhluk hidup. Sel dapat berdiri sendiri sebagai organisme uniseluler atau menjadi bagian dari organisme yang lebih kompleks atau multiseluler. Sedangkan, pengertian protoplasma adalah bagian hidup dari sel yang terdiri dari sitoplasma, nukleus, dan organel sel. Protoplasma mengandung air, protein, lemak, karbohidrat, dan berbagai zat lainnya yang penting untuk aktivitas seluler. Penemuan sejarah sel dimulai pada tahun 1665 ketika Robert Hooke mengamati irisan gabus di bawah mikroskop. Hooke adalah ilmuwan asal Inggris yang pertama kali mendeteksi sel dan memberikan nama sel untuk struktur mikroskopik tersebut. Selanjutnya ialah bagian-bagian sel. Sel dimulai dari lapisan terluar yang disebut dengan membran sel yang berfungsi untuk melindungi sel. Salah satunya ialah sel protoplasma yang terdiri dari inti sel dan sitoplasma. Nah, inti sel merupakan bagian yang terbungkus oleh membran inti dan berisi materi genetik berupa DNA yang mengatur aktivitas sel. Selanjutnya ada sitoplasma yang merupakan cairan kental yang terletak di antara membran sel dan inti sel. Sitoplasma terdiri dari sitosol yang mengandung berbagai organel. Sel lainnya seperti mitokondria yang menghasilkan energi, retikulum endoplasma yang membantu sintesis protein dan likuid, serta ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein. Protoplasma sendiri memiliki dua bagian penting, yaitu adalah sitoplasma dan juga nukleus plasma. Sitoplasma terdapat pada membran sel, sedangkan nukleus plasma terdapat pada inti sel. Untuk protoplasma sendiri memiliki zat dasar atau campuran yang menyusun protoplasma tersebut. Antara lain adalah zat monosakarida, polisakarida, garam, mineral, ion, dan juga air. Ada pula garam anorganik, protein, dan juga karbohidrat. Jadi, fungsi-fungsi protoplasma dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada kompartmentalisasi. Protoplasma dikompartemenkan menjadi struktur-struktur terpisah yang memediasi tugas-tugas spesifik di dalam sel. Kedua, ada pertumbuhan dan perkembangan sel. Protoplasma memiliki kandungan karbon yang cukup besar yang membantu dalam membangun sel. Ketiga, ada gerakan protoplasma. Aliran sitoplasma atau protoplasma adalah pergerakan sitoplasma pada sel tumbuhan dan juga hewan. Kemudian ada beberapa fungsi-fungsi lain seperti interaksi biokimia, transportasi nutrisi, penyusunan struktur sel, penyimpanan dan pengelolaan informasi genetik, tanggapan terhadap lingkungan, dan terakhir berperan dalam proses pembelahan sel. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.